Wu Chen juga memperhatikan hal ini. Jika tidak ada harta karun roh surgawi di alam abadi Wuji, dia dapat mengalahkannya dalam hitungan menit. Namun, dengan harta karun roh surgawi, itu sama sekali berbeda. Kekuatan harta karun roh surgawi terlalu kuat dan dahsyat, jauh melampaui imajinasi. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi dewa lagi. Tanpa harta karun roh surgawi, ia dapat bersaing dengan harta karun roh surgawi. Terakhir kali, Wu Chen dan Murong bertarung. Dia akhirnya mengerahkan 5 kali kekuatan formula Suantian, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi naga. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan harta karun roh surgawi. Dan Kingzi, kamu datang dan pukul orang tua itu sampai mati. Aku akan menangani apinya. Wu Chen sedang bertarung sekarang, tetapi tidak dengan rongga darah. Karena dia memiliki seorang pembantu, mengapa dia tidak menggunakannya? Ya, Tuan. Dan Kingzi terbang, kekuatan besar meletus darinya, dan getaran gila, seperti gelombang besar, menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, bukan hanya alam Beichen yang merasakan aura ini, tetapi juga seluruh alam Dongsuan dan bahkan seluruh benua Tianwu. Banyak orang kuat yang memperhatikan sisi ini. Ini aura yang sangat besar. Apakah ada yang sudah membuktikannya? Tidak, seharusnya tidak perlu dihotbahkan, tetapi sama saja. Mereka terkejut dan tercengang. Bahkan banyak orang kuat keluar dari daerah setempat, terbang ke Suanyu Timur, dan terbang ke perbatasan Beichen untuk mencari tahu. Kekuatan orang ini terlalu kuat. Semua orang di rumah sakit Beichen terkejut dengan aura yang sangat besar ini. Mereka terkejut melihat Dan Kingzi. Meskipun mereka menduga bahwa orang ini mungkin adalah kekuatan setengah dewa, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa kekuatan pihak lain begitu mengerikan, lebih kuat dan lebih mengerikan daripada orang sungguhan yang tak terbatas. Setengah alam dewa, 9 puncak surgawi dan yang kuat. Wuji Immortal juga membuka matanya dan menatap Dan Kingzi dengan heran. Matanya penuh dengan keterkejutan yang tak berujung. Tanpa diduga, kultivasinya sangat mengerikan sehingga dia mencapai puncak alam setengah dewa dan 9 surga. Itu hanya selangkah lagi dari khotbah terakhir. Saya tidak tahu dari mana pembantu Wu Chen berasal. Tidak dapat dipercaya bahwa kekuatan dan prestasinya sangat mengerikan. Pada saat yang sama, dia juga berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Jika dia bermain keras, dia pasti bukan lawan Dan Kingzi, karena kultivasi pihak lain lebih baik darinya. Namun, dia juga memiliki sedikit keuntungan sendiri, yaitu, dia memiliki Tianji Lingbao di tangannya. Dengan kekuatan Tianji Lingbao, dia dapat sepenuhnya bersaing dengan dan bahkan mengalahkan Dan Kingzi, yang juga mungkin. Namun, ada prasyaratnya, yaitu mengaktifkan harta karun roh surgawi secara menyeluruh. Umumnya, harta karun roh surgawi hanya dapat diaktifkan oleh orang kuat di alam dewa sejati. Bagi orang kuat di alam dewa non-nyata, hanya ada satu cara untuk mengaktifkannya secara menyeluruh. Yaitu, penyatuan manusia dan harta. Sekarang tampaknya hanya ada satu cara untuk menggabungkan manusia dan harta. Namun, jika dia ingin menggunakan penyatuan manusia dan harta, mereka tidak akan pernah mengizinkannya. Begitu penyatuan manusia dan harta terwujud, itu berarti dia terlahir tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali dia adalah dewa sejati. Kurungan ruang, seluruh kekuatan tubuh Dan Kingzi melonjak, letusan dahsyat, energi teroris, terguncang, tersapu, bergegas ke Wuji yang abadi, memenjarakan sosoknya di dalamnya, menghalangi hubungan antara dia dan api menjauh dari jam, dan mencegahnya menyadari penyatuan manusia dan harta. Tidak bagus. Wajah Wuji yang abadi berubah drastis. Tanpa diduga, Dan Kingzi akan menggunakan taktik ini untuk memenjarakannya secara langsung, yang tidak dapat dia lihat. Api meninggalkan jam. Dewa Wuji memanggil Huo Lizong untuk menghancurkan ruang terbatas Dan Kingzi. Kesempatan bagus. Pada saat ini, Wu Chen melancarkan serangan, sebuah tangan besar, kekuatan besar, ke roket. Roket itu hancur di tempat. Kemudian, tangannya yang besar terangkat ke langit dan melesat ke langit. Ketika muncul kembali, ia telah muncul di samping api yang menjauh dari jam. Tanpa ragu-ragu, ia langsung meraih api yang menjauh dari jam. Kau mencari kematian. Dewa Wuji sangat marah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa langsung meraih harta karun roh surgawi kecuali mereka yang dikenali oleh harta karun roh surgawi.
Langkah Wu Chen tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Seketika, api yang kuat meledak dari api itu. Kekuatan yang dahsyat itu bekerja pada tangan raksasa Wu Chen untuk menghancurkannya. Milet, Wu Chen segera menggunakan api suci lembah kekosongan, api hitam, keluar darinya dan menuangkannya ke tangan raksasa itu untuk melawan api. Api apa ini? Wajah Dewa Wuji berubah drastis. Dia menatap api hitam itu dengan ngeri. Api hitam ini mampu menahan kekuatan apinya yang keluar dari jam. Apakah ini juga harta karun tingkat surga? Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, api tingkat ke-9 adalah api suci lembah. Apa? Begitu mereka mengatakan ini, mereka bahkan lebih terkejut dan hampir tidak dapat berbicara. Api tingkat ke-9, yang sepenuhnya setara dengan yang kuat dari alam dewa sejati, dapat disebut jenis harta karun sihir tingkat surga lainnya. Apa yang dialami Wu Chen dalam beberapa bulan terakhir? Xia Yulan, Hou Junji dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa Wu Chen memiliki kekuatan lotus neraka, hanya 8, jauh dari tingkat ke-9. Jelas, ini adalah nyala api baru yang diperoleh Wu Chen dalam beberapa bulan ini. Nyala api semacam ini bukanlah nyala api tingkat ke-8, tetapi nyala api tingkat ke-9, yang setara dengan dewa sejati manusia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa bahkan nyala api tingkat ke-9 masih mematuhi perintah Wu Chen. Sungguh menakjubkan. Bagaimana mungkin? Wuji abadi tidak percaya bahwa dengan kekuatan Wu Chen, bagaimana dia bisa mengalahkan nyala api tingkat ke-9. Hanya perlu satu sentuhan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa. Wu Chen mengabaikan keterkejutannya dan berkata kepada Dan Qingzi, "Dan Qingzi, kamu telah membersihkan orang tua itu. Aku akan membersihkan api dan meninggalkan jam." Api yang menjauh dari jam, yang merupakan harta karun tingkat surga, memiliki kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Jika dia bisa mendapatkannya, maka kekuatannya pasti akan meningkat. Dengan api yang menjauh dari jam dan api suci lembah, dia bisa mengalahkan siapapun di bawah dewa sejati. Bagus. Dan Qingzi meningkatkan kekuatannya dan menyerang Wuji yang abadi, memisahkannya sepenuhnya dari api. Tidak, Dewa Wuji menjerit putus asa. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia kehilangan harta karun roh surgawi, dia tidak akan memiliki harapan dalam menghadapi Dan Qingzi. Akan menjadi nasib yang sangat tragis untuk menunggunya. Pada saat yang sama, Wu Chen juga meningkatkan upaya untuk mengikat api yang menjauh dari jam, dan kekuatan api suci lembah terus-menerus mengalir ke api yang menjauh dari jam, yang benar-benar memisahkan hubungan antara api yang menjauh dari jam dan sang dewa. Api itu jauh dari jam, dan aku tidak akan menyerah. Wu Chen meminum banyak energi dan bergegas ke api yang menjauh dari jam, yang membuat api yang menjauh dari jam bergetar hebat dan terus-menerus menyemburkan api, sehingga dapat menahan kekuatan Wu Chen. Bahkan api suci di lembah tidak dapat berbuat apa-apa dalam waktu singkat. Tuan, orang ini sangat memberontak. Aku khawatir dia tidak dapat memurnikan selama 2 hari. Harta sihir tingkat surga sangat berbeda dari harta sihir lainnya. Sangat sulit untuk dimurnikan. Bahkan mereka yang kuat di alam dewa sejati tidak dapat berhasil memurnikan dalam 1 atau 2 hari. Wu Chen juga merasakan sakit kepala yang hebat. Api yang menjauh dari jam itu milik Tai. Setelah pengorbanan banyak leluhur, jika Anda ingin memurnikannya secara menyeluruh, Anda harus menghapus jejak roh orang Tai. Ini bukan pekerjaan 1 hari dan 1 malam. Xiao Gu, segel itu, lalu sempurnakan perlahan-lahan. Dia tidak akan pernah melepaskan harta karun tingkat surga seperti itu. Kekuatan harta karun tingkat surga itu tidak biasa. Ia memiliki energi yang sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Dengan itu dan api suci lembah, dia bisa tidak takut pada siapapun di bawah dewa sejati. Bagus. Dari tubuh Wu Chen, api suci Sugu terbang keluar, berputar di sekitar api dan meninggalkan jam. Api yang kuat meledak dan mengalir keluar, mengalir ke dalam api dan meninggalkan jam. Pada saat yang sama, Wu Chen juga merupakan formula metode dorongan, kekuatan yang kuat, bergegas ke dalam api yang menjauh dari jam, memasang segel berikutnya, dan menyegel api yang menjauh dari jam. Dengan kekuatan Wu Chen dan api suci Sugu, meskipun mustahil untuk sepenuhnya memurnikan api dari jam dalam waktu singkat, tidak terlalu sulit untuk menyegel api dari jam sepenuhnya.
Tidak, merasa bahwa hubungannya dengan Huo Lizong terputus, Dewa Wuji menjerit melengking. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan berakhir di medan seperti itu. Jangan mendorongku terlalu keras, Tuan. Jika aku mati, aku akan menarikmu di punggungku. Dewa Wuji tidak tahan lagi, dan dia mengirimkan ancaman kematian. Bagiku, apakah ada ruang bagimu untuk berbicara? Kata Dan Qingzi. Energi yang kuat, terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Wuji yang abadi, terus-menerus merampas kekuatannya, membuatnya menjerit dengan muram. Dan Qingzi, berhati-hatilah untuk tidak memberinya kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Wu Chen mengingatkan bahwa ketika seseorang terjebak dalam situasi yang putus asa, dia akan mati seperti binatang yang terperangkap. Dalam hal ini, itu adalah yang paling berbahaya. Dia tidak boleh sedikit ceroboh dan memberi pihak lain kesempatan. Kemudian, konsekuensinya akan sangat serius, sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Tuan, jangan khawatir. Jika Anda jatuh ke tangan saya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan muncul di tangannya. Cahaya keemasan itu cemerlang dan menyilaukan. Pesona jiwa. Melihat tanda cahaya keemasan ini, Wu Chen terkejut. Bagaimana dia melihatnya? Secara alami, dia bisa mengenalinya. Tanda cahaya keemasan ini adalah pemikat jiwa. Ini adalah cara umum untuk menghadapi orang kuat senior. Itu dapat mencegah ledakan diri orang kuat senior dan pemisahan Yuan Shen dan Yuan Shen. Ini adalah cara yang biasanya digunakan oleh para ahli tingkat tinggi ketika mereka dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Ini juga merupakan alasan besar mengapa para ahli tingkat tinggi sulit dibunuh. Ketika Yuan Shen dipisahkan dari tubuh, itu sama saja dengan membunuh tanpa hasil, karena setelah pemisahan, Yuan Shen akan membawa orang lain dan bangkit kembali, sementara ledakan diri akan menghasilkan energi yang sangat mengerikan, seperti ledakan diri dari para ahli tingkat Dewa Setengah, yang energinya yang mengerikan cukup untuk menghancurkan separuh Suanyu Timur, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tentu saja, tidak mudah untuk memurnikan jimat jiwa. Diperlukan waktu 100 tahun bagi seseorang dengan lingkungan dewa sejati yang kuat untuk memurnikan jimat jiwa. Ini adalah jimat jiwa. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Wajah Dewa Wuji banyak berubah, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan, jimat penunduk jiwa, orang kuat yang tidak berada di alam dewa sejati, yang tidak dapat disentuh. Namun, Dan Qingzi belum membuktikan kebenarannya, jadi dia benar-benar memiliki jimat penunduk jiwa, yang luar biasa. Sebenarnya, jimat jiwa sejati ini tidak dibuat oleh Dan Qingzi, tetapi dengan bertukar pil dengan orang lain. Dia adalah seorang Dan Sheng, seorang alkemis tingkat 9, dan memiliki teman di seluruh alam semesta. Jika dia menginginkan sesuatu, orang lain akan memberikannya kepadanya. Jadi, tidak mengherankan jika dia melihat jimat jiwa sejati di tubuhnya. Jimat jiwa. Dan Qingzi memukul jimat jiwa. Kecepatan jimat jiwa itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, jimat itu sampai ke Wuji yang abadi. Kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu ke Wuji yang abadi. Tidak, Dewa Wuji menjerit. Saat jimat penenang jiwa memasuki tubuhnya, dia langsung merasakan bahwa napas dan esensi darah tubuhnya telah turun dalam sekejap, seolah-olah telah diserap oleh suatu kekuatan. Perasaan seperti itu hampir tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dewa Wuji merasa takut. Setelah jimat penenang jiwa memasuki tubuhnya, dia bahkan tidak dapat meledakkan dirinya sendiri atau mengeluarkan Dewa Yuan dari tubuhnya, yang benar-benar merupakan bencana yang menghancurkan baginya. Dan Qingzi mengabaikannya, terus menggunakan kekuatan, dan meningkatkan kekuatan serangan. Pada saat ini, orang-orang di bawah sudah tercengang. Dalam pikiran mereka, kekuatan setengah dewa selalu sakral dan kuat, mewakili tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Namun, penampilan Wu Chen dan Dan Qingzi menunjukkan bahwa mitos tak terkalahkan di hati mereka kemungkinan akan hancur. Hebat, kita menang. Semua orang di rumah sakit Bei Chen bersorak. Awalnya, ketika mereka melihat kedatangan Dewa Wuji, hati mereka benar-benar putus asa, dan mereka berpikir bahwa mereka akan hancur kali ini. Namun, hasil dari peristiwa itu di luar dugaan semua orang. Mereka benar-benar mengalahkan realitas tak terbatas dan memenangkan kemenangan terakhir dalam perang.
Di sisi lain, orang-orang Taiyimen tampak muram. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa penguasa mereka akan gagal. Setelah usaha keras Wu Chen dan api suci Sugu, api itu akhirnya berhasil disegel dari jam. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menyempurnakannya secara perlahan. Memurnikan harta suci Tianji adalah hal yang sangat memakan waktu. Bahkan jika Wu Chen, bersama dengan api suci Sugu, akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya secara menyeluruh. Ambillah. Wu Chen mengerahkan kekuatannya pada Huo Lizong, dan membawa Huo Lizong ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Dewa Api di dalam tubuhnya runtuh dan dibebaskan olehnya. Di sisi lain, Dan Qingzi juga hampir membersihkan Wuji Immortal. Di bawah pengaruh jimat penunduk jiwa, Wuji Immortal tidak dapat meledakkan dirinya sendiri atau melakukan pemisahan Yuan Shen. Seluruh orang itu seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, yang benar-benar menghilang. "Tuan, apa yang Anda lakukan dengan orang ini?" tanya Dan Qingzi. Wu Chen menatap Wuji Immortal dan mengerutkan kening. Wuji Immortal tidak akan pernah melepaskannya. Dia berani menyerang halaman Beichen dan mencoba menghancurkan halaman Beichen. Ini adalah kejahatan kematian. Namun, membunuhnya begitu saja terlalu murah. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan setengah dewa dengan energi yang sangat besar. Jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, itu akan sia-sia. Ya, tiba-tiba, mata Wu Chen berbinar, dan dia memikirkan sebuah cara. "Aku akan mencoba sihir jenis baru." Wu Chenfei datang ke sini. Dia pernah mendapatkan semacam kekuatan sihir, tetapi dia tidak pernah mencobanya. "Aku tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya. Kau biarkan dia pergi." Ya, Dan Qingzi telah mencabut larangan terhadap Wu Chen yang abadi. Namun, jimat jiwa masih ada di tubuhnya untuk mencegahnya meledak atau terpisah dari tubuhnya. Ini diperlukan untuk menghadapi kekuatan senior. "Wu Chen, kau biarkan aku pergi. Selama kau membiarkanku pergi, aku bersedia memberimu seluruh Taimen dan membiarkanmu menjadi patriark." Dalam menghadapi ancaman kematian, Wu Wuji juga lemah lembut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke tangan Wu Chen hari ini. Itu terlalu berlebihan. Aku sama sekali tidak memperhatikannya. Wu Chen tersenyum tipis. Matanya dingin. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat meletus darinya. Kekuatan ini sama sekali berbeda dari kekuatan spiritual dan ki naga biasa. Kekuatan itu penuh dengan warna hitam dan menunjukkan momentum yang ganas. "Ki ajaib, Tuan, bagaimana Anda bisa memilikinya?" Dan Qingzi sangat berpengetahuan, dan secara alami mengenali semua momentum Wu Chen sekilas. Itu adalah sejenis ki ajaib, yang, dalam keadaan normal, tidak ada sama sekali. Hanya dalam beberapa keadaan khusus, Wu Chen dapat memiliki ki ajaib. Wu Chen berkata, "Karena aku telah memurnikan roh naga dari naga iblis neraka, jadi aku punya ki iblis." "Apa, naga neraka?" Dan Qingzi juga pernah mendengar tentang makhluk semacam ini. Makhluk ini adalah makhluk yang dihasilkan dari perpaduan naga dan iblis. Makhluk ini memiliki atribut ganda naga dan iblis. Makhluk ini sangat mengerikan. Wu Chen tidak banyak bicara lagi. Jurus yang ingin dicobanya ini adalah jenis kekuatan sihir baru yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa kekuatan sihir lain setelah memurnikan naga iblis neraka. Namun, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya dan tidak tahu efeknya. Dilahap oleh naga, Wu Chen meledak dan menuangkan ki sihir yang kuat ke dalam tubuh Abadi Wuji. Abadi Wuji segera berteriak. Gelombang ki sihir menyapu tubuhnya dan menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Mendengar teriakan Abadi Wuji, semua orang merasa ngeri. Latihan Wu Chen tidak diragukan lagi merupakan semacam siksaan bagi Abadi Wuji. Beberapa orang menentang ini, karena Abadi Wuji telah kalah, dia harus diberi akhir dan tidak boleh disiksa lagi. Namun, lebih banyak orang setuju dengan latihan Wu Chen, karena Abadi Wuji dan invasi Taiyi membuat mereka menderita banyak korban. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di tangan mereka. Hampir semuanya mati. Orang-orang seperti itu, bahkan jika mereka mati 1000 kali atau 10.000 kali, tidak dapat menebus dosa mereka. Mereka ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya, menggerogoti tulang-tulangnya. "Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak tahan. Tinggalkan aku sendiri." Kekuatan Wu Chen terus-menerus menghancurkannya, yang membuatnya merasa bahwa roh dan jiwanya sedang dilucuti.
Dia sangat ingin meledakkan dirinya sendiri. Namun, kekuatan Zhen Hunfu bermain padanya, yang membuatnya tidak dapat meledakkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa kekuatannya dengan cepat berpindah ke Wu Chen. Jika dia terus seperti ini, dia akan diserap cepat atau lambat. Wu Chen tidak peduli. Dia terus menggunakan ki sihir yang kuat untuk menghancurkan yang abadi. Dia melahap energi di tubuhnya, yang membuat kekuatannya yang dikonsumsi dengan cepat terisi kembali. Proses ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan yang abadi Wuji berhenti berteriak. Seluruh pria itu hanya tinggal kulit dan tulang. Kekuatannya telah diserap sepenuhnya oleh Wu Chen. Tidak ada jejak yang tersisa. Orang tua, lahirlah. Wu Chen langsung menyerang dengan kekuatan dan menghancurkan Wuji yang abadi. Hanya ada satu jimat emas yang tersisa. Ini adalah jimat jiwa, yang kembali ke tangan dan Qingzi. Setelah membunuh Wuji yang abadi, Wu Chen tidak peduli lagi. Dia membenamkan dirinya dalam tubuhnya. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa setelah menggunakan naga ajaib untuk melahap kekuatan Wuji yang abadi, kekuatannya sendiri juga telah meningkat, dan bahkan mencapai puncak surga 3 alam semi-dewa. Penemuan ini merupakan kejutan baginya, karena sulit untuk meningkatkan prestasinya melalui latihan biasa setelah prestasinya mencapai tingkat setengah dewa. Menurut statistik, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk meningkatkan prestasinya melalui latihan biasa. Sekarang, Wu Chen dapat melahap energi makhluk lain melalui naga ajaib, meningkatkan prestasinya, dan meningkatkan kecepatannya secara signifikan, yang membuatnya melihat jalan pintas untuk menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Mungkin, dia dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan prestasi dan kekuatannya dengan cepat, sesegera mungkin, dan menjadi orang kuat di alam dewa sejati. Tuan, seseorang datang. Tiba-tiba, dan Qingzi melihat ke sisi lain, dan dia merasakan beberapa napas yang kuat. Dia datang ke sisi ini. Napas ini sangat besar, jauh melampaui yang kuat di alam legendaris, dan jelas yang kuat di alam setengah dewa. Wu Chen mengangguk, dan dia juga merasakan bahwa jika dia tidak salah menebak, dia seharusnya menjadi penguasa tempat suci lainnya. Dalam bab 1814, Bambu Yuexing masih hidup. Tak lama kemudian, 5 orang muncul di udara. Di antara mereka, ada 1 wanita dan 4 pria. Wu Chen melihatnya. Di antara mereka, dia hanya mengenal wanita itu. Dia adalah penguasa Tanah Suci Tianxuan, Linglong Abadi dan penguasa Bambu Yuexing. Apakah kamu Wu Chen? Linglong Abadi menatap Wu Chen dan terkejut. Dia menemukan bahwa momentum Wu Chen begitu kuat sehingga dia telah menembus alam setengah dewa dan mencapai 3 surga alam setengah dewa. Wen Yan, yang lain juga menatap Wu Chen. Meskipun mereka belum melihat Wu Chen dengan mata kepala mereka sendiri, mereka juga mengenal orang ini, karena orang ini adalah legenda mutlak bagi Dongsuanyu mereka dan bahkan seluruh benua Tianwu. Dalam kompetisi Tianzuo beberapa bulan yang lalu, mereka mengalahkan bakat-bakat dari tempat lain dan memenangkan juara kompetisi Tianzuo. Ini benar-benar berlaku bagi mereka, aku bahkan tidak dapat memikirkannya. Abadi-abadi yang luar biasa, kita sudah lama tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu adalah pada ulang tahun ke-1000 Linglong Xianzun. Kemudian, Wu Chen tidak pernah melihat Linglong Xianzun lagi. Linglong Xianzun mengangguk, lalu menoleh ke Dan Qingzi. Meskipun aura Dan Qingzi telah menghilang, dari tubuhnya, dia membaca aura yang sangat berbahaya. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Jika mereka tidak salah menebak, itu adalah aura besar yang mereka rasakan sebelumnya. Aku tidak tahu namamu. Dan Qingzi menatap mereka dan berkata, Dan Qingzi. Dan Qingzi. Beberapa orang saling memandang. Jelas bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Mereka belum pernah mendengar nama itu di bagian lain benua Tianwu. Bukankah mereka dari benua Tianwu? Pada saat ini, Bangau di awan berkata, Tuan yang terhormat, ini adalah tetua dari orang bijak merah. Dia adalah murid Dewa Merah tertinggi. Apa, Dan Sheng? Begitu kata-kata Bangau di awan keluar, semua orang terkejut. Di dunia ini, hanya ada satu jenis orang yang dapat disebut sebagai orang bijak merah, yaitu, alkemis tingkat ke-9, alkemis tingkat ke-9. Ini adalah yang paling mulia di antara para alkemis. Bahkan yang kuat di lingkungan dewa sejati, menghadapi orang bijak merah, mereka harus sopan dan tidak berani menyinggung dengan mudah.
Adapun para murid dari Aula Beichen yang lebih rendah, mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang membantu mereka sebelumnya adalah Dan Seng, alkemis tingkat ke-9. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, mereka memikirkan sesuatu yang lebih mengerikan, karena mereka telah mendengar Dan Qingzi memanggil Tuan Wu Chen, dan Tuan Dan Qingzi, yang merupakan dewa tertinggi pil yang terkenal. Bukankah mereka mengatakan bahwa Wu Chen sedang memikirkan hal ini? Mereka hanya menggelengkan kepala dan berusaha mati-matian untuk menghilangkan ide buruk itu dari pikiran mereka. Namun, kalimat selanjutnya dari Bangau di awan terdengar seperti Huang Zongda Eleve. Adapun yang ini adalah. Berbicara tentang ini, Bangau di awan berhenti sejenak, terdiam, lalu dengan seluruh kekuatan tubuhnya, perlahan, kata demi kata, berkata, ramuan tertinggi. Apa? Ucapan Bangau di awan seperti guntur di tanah datar, yang membuat semua orang terkejut dan pucat. Wu Chen adalah ramuan tertinggi. Bagaimana mungkin? Orang-orang di halaman Beichen menatap Wu Chen dengan heran. Bukankah Wu Chen murid sejati mereka? Bagaimana mungkin dia adalah dewa dan tertinggi? Wakil Presiden Yun, apakah Anda serius? Orang-orang di Tianqi tidak dapat mempercayainya. Informasi ini, baginya, hanya mengguncang bumi, dan dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Itu benar, kata Bangau di awan. Sudah dipastikan bahwa semua orang menatap Wu Chen dengan mata terbelalak dan terkejut, seolah-olah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen adalah dewa dan tertinggi. Bagaimana mungkin? Xia Yulan juga tercengang. Kepalanya sedikit pusing. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen adalah ramuan legendaris. Kamu, apakah kamu benar-benar dewa dan dewa abadi? Linglong terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Ramuan tertinggi yang legendaris adalah dewa di mata semua alkemis. Bahkan dia harus mendongak. Namun, sekarang, keberadaan legendaris itu berdiri di depannya. Sungguh menakjubkan. Sulit untuk membandingkannya. Ya, saya Dan. Wu Chen mengangguk dan mengakui. Lihat Dan, dewa abadi yang luar biasa memuja 5 orang di udara. Dia adalah dewa absolut di antara para alkemis. Siapapun dia harus diperlakukan dengan sopan. Sama-sama, 5 orang perlahan berdiri dan melihat ekspresi Wu Chen, yang telah berubah total. Tidak heran Wu Chen dapat mencapai hasil yang begitu unggul, jadi dia adalah ramuan tertinggi yang legendaris. Dewa abadi yang luar biasa, aku ingin bertanya tentang seseorang. Siapa? Bulannya cerah. Qingzu, Yue Qingzu, Linglong Xianzun tentu tahu bahwa dia adalah muridnya. Apakah kamu tahu di mana Yue Xing Bambu sekarang? Yue Qingzu adalah orang yang paling tidak aman dalam kehidupan Wu Chen. Jika dia benar-benar pendek atau panjang, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Aku belum melihatnya sejak terakhir kali Qingzu meninggalkan gerbang Taiyi, kata Linglong Immortal. Begitukah? Wu Chen menghela nafas. Dia sudah menduga hasilnya akan seperti itu. Jika Yue Qingzu berada di tanah suci Tianxuan, dia pasti akan pergi ke dunia Yao Guang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tianzuo. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya berani bertanya kepada Yang Abadi. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan Yue Qingzu sekarang. Linglong Immortal berkata, Qingzu masih hidup. Benarkah? Wu Chen menatap Yang Mulia Abadi yang sangat cantik dan melihat kegembiraan yang tak berujung di matanya. Baginya, berita ini hanyalah berita yang luar biasa. Linglong Immortal mengangguk, ya, kami memiliki kartu jiwanya di tanah suci Tianxuan, yang dapat merasakan hidup dan matinya setiap saat. Wu Chen mengangguk dengan cara yang sama. Kartu jiwa adalah perangkat khusus yang dapat memprediksi hidup dan mati. Jika masih hidup, itu akan selalu ada. Jika sudah mati, kartu jiwa akan rusak dan tidak akan ada lagi. Linglong Immortal berkata lagi, setahun yang lalu, saya tidak tahu mengapa. Kartu jiwa Qingzu muncul sama. Itu hampir retak. Kami hampir semua mengira dia akan mati. Wu Chen terdiam. Hanya dia yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Karena prasasti Zenmo dihancurkan oleh Murongke dengan Ordo Phoenix, dan Qiao Yue Qingzu berada di prasasti Zenmo lagi. Secara alami, itu terpengaruh. Bahkan dia mengira dia sudah mati. Lalu, Linglong Immortal berkata, proses ini berlangsung sekitar 4 bulan. Setelah 4 bulan, kartu jiwa Qingzu tiba-tiba bergabung kembali.
Cahayanya seperti baru, dan terus berlanjut hingga sekarang. Wu Chen sedikit santai. Kartu jiwa dapat digunakan untuk mendeteksi hidup dan mati seseorang, serta situasi umum seseorang. Misalnya, jika kartu jiwa hancur total, itu berarti dia telah benar-benar mati, dan kartu jiwa seseorang dalam keadaan rusak, tetapi tidak rusak sama sekali, yang membuktikan bahwa dia terluka parah dan hidupnya dalam bahaya, akan segera mati, dan jika kartu jiwanya lengkap, itu berarti dia dalam keadaan sehat, tanpa masalah. Oleh karena itu, dari kisah Linglong Xianzun, Wu Chen secara kasar dapat menilai apa yang dialami Bambu Yuexing. Pada awalnya, dia dan Murongke bertarung dengan sengit, dan prasasti Zenmo dihancurkan oleh Ordo Phoenix. Dia juga rusak parah dan hampir mati. Dalam proses ini, butuh waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan, dia dapat pulih dan pulih. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yue Xingzu, itu adalah hal yang baik bahwa dia bisa hidup. Selama dia hidup, mereka memiliki harapan untuk bertemu lagi. Terima kasih sudah memberitahuku. Sama-sama. Kelima orang itu melihat ke bawah. Ketika mereka datang, mereka sudah mengamati. Peristiwa besar terjadi di rumah sakit Beichen. Orang-orang Taiyi menyerbu dan membunuh di rumah sakit Beichen. Ini benar-benar keterlaluan akhir-akhir ini. Salah satu dari mereka baru-baru ini agresif, dan tempat-tempat suci sekte lain juga di mata orang lain. Aku hanya tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka akan begitu merajalela sehingga mereka akan menyerbu dunia lain tanpa izin dan menghancurkan tempat-tempat suci Fairway lainnya. Dapat dibayangkan bahwa jika rencana Taiyimen berhasil kali ini, maka tujuan mereka selanjutnya mungkin adalah negeri dongeng mereka. Kalau begitu, kami tidak akan repot-repot. Jika ada yang salah dengan Tuan Dan, Anda bisa datang kepada kami secara langsung. Kelima orang itu saling berpamitan, dan kemudian mereka pergi. Hanya orang-orang mereka di halaman Beichen yang tersisa. Adapun orang-orang di Taiyimen, mereka sudah lama tidak ditemukan. Wu Chen jatuh dan mendarat di alun-alun. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kagum. Kakak senior Yulan, apa yang kau lakukan melihatku seperti ini? Xia Yulan terkejut, seolah terkejut dengan nama Wu Chen. Itu, apakah kau benar-benar Wu Chen? Wu Chen mengangguk, benar, seperti paket palsu. Lalu bagaimana kau menjadi Dewa Dan? Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas untuk sementara waktu. Singkatnya, ingatlah bahwa di mataku, kau akan selalu menjadi kakak senior Yulan, dan aku akan selalu menjadi Wu Chen yang kau kenal. Potong. Xia Yulan berbicara, konon, ramuan ajaib dalam legenda memiliki status yang sangat mulia. Dibandingkan dengan Wu Chen, mereka adalah satu di langit dan satu di bumi. Tidak ada bandingannya sama sekali. Namun, Wu Chen berkata bahwa dia tidak begitu menolak. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin dia tidak melihat Tuan Tua? Wu Chen tiba-tiba teringat pada Tianxing abadi. Ini adalah kepala rumah sakit Beichen mereka. Dia belum melihatnya sejak awal. Aneh bahwa dia tidak bisa melihat orang-orang di waktu biasa. Tapi kali ini, mereka semua menghadapi hidup dan mati. Tianxing abadi masih tidak bisa melihat orang-orang. Ini adalah kelainan yang jelas. Mendengar ini, wajah semua orang tenggelam dan menjadi sangat sedih dan berat. Melihat ini, Wu Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan abadi, kami, rumah sakit Beichen kami, benar-benar malu padamu dan tidak punya muka untukmu. Cara orang-orang di Tianqi yang malu. Apa yang terjadi? Wu Chen bertanya dengan wajah tenang, menambahkan bahwa dia memiliki firasat yang lebih dalam. Xuanming berkata, sekitar setengah bulan yang lalu, beberapa orang kuat misterius datang ke dunia Beichen kita. Mereka semua sangat kuat. Yang terlemah memiliki status setengah dewa. Yang terkuat tidak terbayangkan dan tidak tahu seberapa kuat mereka. Wu Chen mengerutkan kening. Yang terlemah semuanya adalah dewa setengah dewa. Jadi sangat mungkin yang terkuat setidaknya adalah dewa sejati, atau bahkan melampaui dewa sejati. Apa yang mereka lakukan di sini? Xuanming berkata, mereka datang ke sini, melakukan penyelidikan, dan mengarahkan mata mereka ke keluargamu. Mereka membunuh anggota keluargamu dengan kejam, dan orang tuamu dibawa pergi oleh mereka. Apa? Wu Chen, seperti disambar petir, terkejut. Momentum yang kuat meledak darinya.
Dia sangat terkejut sehingga orang-orang di sekitarnya ketakutan. Penuh kebencian, penuh kebencian. Mata Wu Chen penuh dengan ide-ide pembunuhan. Awalnya, dia khawatir tentang orang-orang itu. Untuk menghadapinya, mereka pergi ke rumah sakit Bei Chen dan ke keluarga serta orang tuanya. Jadi setelah Piala Dunia Dewa Dan, dia bergegas kembali bersama Dan Qingzi, berharap bisa mendahului orang-orang itu dan memindahkan orang tua dan keluarganya. Namun sekarang sepertinya dia sudah terlambat. Orang-orang itu tidak hanya membawa orang tuamu, tetapi juga Mu Xiaoyou. Kepala rumah sakit kami menolak untuk melepaskan mereka. Mereka bernegosiasi dengan mereka dan berharap mereka bisa melepaskan mereka. Akibatnya, mereka memukul kepala rumah sakit dengan serius dan hampir jatuh sepenuhnya. Sekarang mereka masih koma dan situasinya tidak optimis. Nada bicara Master Xuanming sangat menyakitkan. Sebagai kekuatan klan, mereka bahkan tidak bisa melindungi para murid dan keluarga mereka, yang membuat hati mereka sangat sedih. Xiaoyou, apakah Xiaoyou telah ditangkap? Wu Chen terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa konstitusi Mu Xiaoyou adalah tubuh Taiyin, yang mengerikan. Namun, dia telah menetapkan beberapa larangan baginya untuk menutupi temperamennya, tidak seorang pun boleh melihat konstitusinya. Tuan yang sebenarnya itu kuat. Wu Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Orang-orang kuat di alam setengah dewa pada umumnya mungkin tidak dapat melihat sekolah-sekolah terkenal. Namun, orang-orang kuat di alam dewa yang sebenarnya bahkan melampaui orang-orang kuat di alam dewa yang sebenarnya, itu belum tentu. Xia Yulan berkata, Wu Chen, kamu harus menyelamatkan Xiaoyou. Sekarang, Wu Chen adalah harapan terakhir mereka. Jika dia tidak dapat menyelamatkan Mu Xiaoyou, maka mereka tidak akan pernah dapat menyelamatkan Mu Xiaoyou. Jangan khawatir, kakak senior Yulan. Aku akan menyelamatkan mereka. Wu Chen diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang itu akan menemukan cara yang begitu kejam untuk menemukannya dan memintanya untuk membantu mereka. Mereka menculik orang tuanya dan mengancamnya dengan orang tua mereka sebagai sandera. Trik semacam ini sangat kejam. Guru, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Dan Qingzi menasihati. Wu Chen menatapnya dan berkata, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir.